Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Fauzi, NIM 18110255, kelas IF 18A. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester temu balik informasi, yaitu materi tentang Boolean Model Information Retrieval atau BMIR. Tujuannya yaitu menjawab soal nomor 4 ujian akhir semester temu balik informasi. Disusun oleh nama Slamet Fauzi, NIM 18110255, kelas IF 18A. Boolean Model Information Retrieval atau BMIR mempunyai beberapa pengertian. Merupakan suatu teknik temu balik informasi yang bekerja dengan memeriksa ada atau tiadanya kata atau query yang dicari oleh pengguna pada dokumen-dokumen yang tersedia. Kemudian BMIR tidak melakukan perhitungan pembobotan kata sama sekali, sehingga di dalamnya sangat minim operasi matematika kompleks. Kemudian BMIR pada dasarnya memiliki prinsip mesin pencarian, dan pada BMIR memiliki 2 inputan dan 1 outputan. Secara garis besar, Boolean Model Information Retrieval atau BMIR, yaitu BMIR adalah mesin, kemudian pengguna melakukan inputan, yaitu inputan yang pertama kita menggunakan fungsi query pencarian headline kasus. Kemudian inputan kedua kita menggunakan dokumen, yaitu dokumen headline kasus. Kemudian outputannya yaitu last dokumen headline kasus yang sesuai dengan query. Catatan: terdapat 2 outputan, yaitu 1 query pencarian yang dimasukkan masih bersifat mentah. Kemudian dokumen headline kasus BMIR tidak bisa melakukan pencarian tanpa yang dimiliki, sehingga BMIR melakukan scrolling. BMIR ini melakukan scrolling ke semua data, yaitu inputan 1 dan inputan 2. Kemudian outputannya yaitu dokumennya masih bersifat mentah dan belum bisa diolah. BMIR mempunyai 2 fungsi, yaitu prapengolahan query dan prapengolahan dokumen-dokumen. Prapengolahan dokumen-dokumen memiliki 7 langkah prapengolahan teks, yaitu cachefolding, number removal, punctuation removal, with space removal, tokenization, stop word removal, stemming. Kemudian prapengolahan query yaitu hanya terdapat 5 langkah dan ada beberapa yang dihilangkan, yaitu punctuation removal, yaitu akan menghapus tanda buka kurung dan tutup kurung, padahal tanda buka kurung dan tutup sangatlah berarti. Stop word removal yaitu not, and, or yang dihapus, padahal sangat berarti di BMIR. Prapengolahan query, kita lebih fokus ke fungsi prapengolahan query. Ya, pengguna akan memasukkan yaitu Silongok or siswa, kemudian outputannya Silongok or siswa. Proses ini dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu ke infic to postfic, yang berfungsi bekerja dengan cara mengubah inputan dari output prapengolahan query menjadi bentuk postfic. Kemudian outputannya yaitu dari infic to postfic, Silongok, siswa, or. Dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu Boolean mapping. Boolean mapping terdapat 2 fungsi, yaitu infic to postfic dan prapengolahan dokumen-dokumen, di mana infic to postfic mempunyai outputan Silongok, siswa, or, dan akan diproses ke Boolean mapping. Prapengolahan dokumen-dokumen mempunyai outputan yaitu headline, kemudian akan diproses oleh Boolean mapping.
cara kerja boolean mapping yaitu query Cilongok siswa OR sebagai query, kemudian headline yaitu dimana query sebagai pencari inputan di headline 1, 2, headline 0, 1, dan 2, dimana boolean mapping akan mengecek akan ada atau tidaknya kata dari query pencarian pada masing-masing headline. Proses mapping headline 0 ya. Apakah Cilongok terdapat pada headline 0? Ternyata ada. Kemudian headline 0 kita tulis pilihan pertama, yang pertama itu true. Dan apakah siswa ada di headline 0? Ternyata ada, yaitu di pertama, maka kita tulis true. Maka OR sebagai operator. Kemudian headline ke-1 yaitu apakah Cilongok terdapat di headline 1? Ternyata tidak, maka di proses mapping headline 1 kita tulis false. Apakah siswa terdapat di headline 1? Ternyata tidak, maka kita di headline proses mapping kita tulis false. OR sebagai operator. Kemudian headline 2. Headline 2, apakah Cilongok ada di headline 2? Ternyata tidak, maka kita proses mappingnya kita tulis false. Kemudian siswa, apakah siswa ada di headline 2? Ternyata ada, maka kita tulis true di proses mapping headline 2. OR sebagai operator. Sehingga skema boolean mapping menjadi boolean mapping, kemudian fungsi infix to postfix dan fungsi prapengolahan dokumen, mempunyai outputan yaitu Cilongok siswa OR, kemudian diproses ke boolean mapping, terus prapengolahan dokumen mempunyai outputan headline, kemudian diproses ke boolean mapping, kemudian di boolean mapping mempunyai outputan yaitu yang tadi headline 0 terdapat true OR, headline 1 terdapat false OR, dan headline 2 terdapat false true OR. Terus proses Boolean Information Retrieval atau BMIR. Kita ke boolean mapping. Boolean mapping sudah mempunyai outputan yaitu yang tadi headline 1, headline 2, headline 3. Kemudian kita mencari evaluasi boolean. Di mana misi dari evaluasi boolean yaitu bagaimana cara statement output dari boolean mapping hanya terjadi true or false, cuma dijawab satu saja. Kemudian yang dilakukan oleh evaluasi boolean stepnya yaitu jika yang ditemukan operator boolean maka catat posisi. Jika operator not maka cukup lihat satu nilai di sebelahnya. Jika salah satu not maka lihat data nilai sebelahnya. Kemudian ini headline dari evaluasi boolean. Kemudian kita coba cari headline 0 untuk mencari evaluasi boolean. Query lama yaitu true OR. Apakah true termasuk operasi boolean? Bukan. Maka kita ke sebelahnya lagi yaitu true lagi. Apakah true termasuk operasi boolean? Ternyata bukan. Maka kita
ke sebelahnya lagi. Apakah OR termasuk operasi boolean? Ya, maka menjadi true or true. Maka query yang terbaru yaitu terdapat true. Kemudian headline 0 yaitu true. Kita ke headline pertama. Query lama terdapat false, false, or. Apakah false termasuk operator boolean? Bukan. Maka kita ke pilihan kedua. Apakah false termasuk operator boolean? Bukan. Maka kita ke berikutnya lagi. Apakah OR termasuk operator boolean? Iya. Maka jadinya false or false. Maka new query-nya yaitu query terbaru yaitu false. Headline 1 hasilnya yaitu false. Kemudian kita ke headline 2. Query lamanya yaitu false, true, or. Dimana apakah false termasuk operator boolean? Ternyata bukan. Maka kita ke sebelahnya lagi. Apakah true termasuk operator boolean? Ternyata bukan. Maka kita cek di sebelahnya lagi. Apakah OR termasuk operator boolean? Ya, maka terjadi false or true. Kemudian new query-nya yaitu true. Kemudian hasil headline-nya yaitu true. Kemudian sehingga skema evaluasi boolean menjadi boolean mapping mempunyai outputan headline 1, 2, 3. Kemudian kita proses ke evaluasi boolean, dan evaluasi boolean mempunyai outputan yaitu headline 1 true, headline 2 false, headline 2 juga true karena mencari satu outputan. Kemudian evaluasi boolean memiliki outputan yang tadi sudah dicari. Kemudian kita proses ke menampilkan hasil, yaitu ini cara menampilkan hasil evaluasi boolean. Cara kerjanya, lihat satu persatu dari masing-masing deadline. Jika nilai true, maka disimpan di stack. Jika nilai false, tidak usah disimpan. Nah, ini stack untuk menyimpan nilai true. Oke. Headline true. Maka jika nilai true maka disimpan ke stack. Maka kita langsung masukkan saja headline 0 karena bernilai true. Headline 1 bernilai false. Kalau false, jika nilai false tidak usah disimpan, maka kita tidak usah simpan. Kemudian headline 2 bernilai true, maka kita list ke stack karena bernilai true. Kemudian hasil tampilannya dari evaluasi boolean headline 0 dan headline 2. Jadi headline yang sesuai dengan pencarian pengguna yaitu headline 0 dan headline 2 yang sesuai dengan pengguna. Kemudian karena headline 0 dan headline 2 sesuai dengan query pengguna yang dimasukkan ke dalam mesin PMIR. Kemudian proses penerimaan query pengguna yang diolah PMIR dengan inputan query pengguna dan dengan dokumen-dokumen sebagai sumbernya, kemudian akan dihasilkan outputannya berupa list atau daftar-daftar headline yang sesuai dengan pencarian pengguna.
Segitu dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.